Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan pada saat ini. Dan bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian atau satu ayat yang saya mau bagikan kepada kita di dalam perikop ini. Di dalam ayat yang ke-13, Yesus katakan seperti ini, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Bapak Ibu, apa arti daripada ayat ini? Apakah artinya bahwa Yesus melarang kita untuk memberikan persembahan? Apakah artinya bahwa persembahan itu tidak berguna sama sekali? Bapak Ibu, kalau kita kemudian coba melihat di dalam catatan Alkitab yang lainnya atau kitab-kitab yang lainnya yang menceritakan tentang persembahan, bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan persembahan. Maka kalau kita lihat di sini, kelihatannya terjadi satu hal yang berbeda. Di bagian yang lain, firman Tuhan mengatakan kita harus memberikan persembahan. Tetapi di bagian ini, kenapa seakan-akan Yesus katakan bahwa yang dia kehendaki bukan persembahan? Apakah ini berarti bahwa persembahan itu sama sekali tidak berguna dan berarti? Nah, Bapak Ibu, tentu kalau kita melihat di dalam bagian ini, yang dilarang oleh Yesus tentu bukan persembahannya. Jadi bukan berarti di dalam bagian ini Yesus katakan bahwa persembahan itu sama sekali tidak ada gunanya. Tetapi yang mau disampaikan oleh Yesus di dalam bagian ini adalah ketika seseorang memberikan persembahan, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup tidak memuliakan nama Tuhan, maka persembahan yang diberikan itu tidak akan berguna di hadapan Tuhan. Ini yang dimaksudkan di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan di sini, yang kehendaki ialah belas kasihan. Nah, inilah yang harusnya mendasari kita sebagai orang percaya di dalam kita melakukan apa saja. Di dalam kita memberikan persembahan, haruslah itu didasarkan karena belas kasihan. Waktu kita menolong orang lain, haruslah juga itu didasarkan oleh karena belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini, tentu kita semua mengalami ada rasa takut, rasa khawatir, dan rasa was-was dengan keadaan di sekitar kita. Apalagi mungkin berjumpa dengan saudara seiman kita. Kita takut jangan-jangan nanti kita akan terpapar juga dengan virus COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita, kita boleh waspada. Kita perlu berjaga-jaga dan selalu mawas diri dan mentaati setiap peraturan-peraturan pemerintah. Prokes harus kita perketat, Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai karena kekhawatiran kita, ketakutan kita yang berlebihan, sehingga kita tidak menyatakan belas kasihan kita kepada orang lain. Kita tidak menyatakan kasih kita kepada orang lain. Kita akhirnya tidak menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong saudara-saudara melihat keadaan atau situasi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita hari ini, Bapak Ibu, di masa pandemi ini. Jangan sampai karena ketakutan kita, kekhawatiran kita terpapar dengan COVID-19,
akhirnya membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau menyatakan kasih kepada orang lain hanya karena rasa takut saya dan saudara. Seharusnya belas kasihan yang ada dalam diri saya dan saudara yang Allah telah berikan kepada kita, itulah yang mendasari kita menolong dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Harusnya belas kasihan itu mengalahkan rasa takut dan kekhawatiran di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.